Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rashid, NIM 11032082223. Saya dari kelas TK 4402, Prodi S1 Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu project activity tentang, kalau salah yang saya angkat itu tentang mudahnya masyarakat dalam menerima berita hoax. Langsung saya analisa penyebab permasalahan. Penyebaran berita hoax atau bohong atau penyebaran berita bohong atau sering kita sebut berita hoax kini tengah menjadi persoalan yang cukup besar atau serius di Indonesia. Pasalnya, hoax bisa menjadi salah satu pemicu fenomena putusnya pertemanan atau silaturahmi sesama antar masyarakat dan permusuhan. Informasi bersifat hoax dengan menyebar dengan cepat melalui saluran media sosial maupun grup di aplikasi chatting. Misalnya ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Menurut pandangan psikologis, salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada berita hoax adalah karena kurangnya literasi atau membaca dan mencari informasi dari sumber terpercaya, atau kadang hanya membaca judul berita saja yang disampaikan, namun tidak membaca caption atau isi berita tersebut. Misalnya, konsep pemecahan masalah yaitu memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya berita hoax serta cara mengatasinya. Pemberian edukasi tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara atau melalui penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat. Adapun usulan solusi saya itu melalui edukasi ke masyarakat tentang bahaya berita hoax dan cara mengatasinya dapat dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi masyarakat. Berikut salah satu cara mengatasi dan menghindari berita hoax. Yang pertama yaitu hati-hati dengan judul yang bersifat provokatif. Berita hoax yang seringkali mengandung judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menundingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita resmi, media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian membandingkan isinya dengan apakah sama atau berbeda dengan yang lainnya. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Kedua, cermati alamat situs. Untuk mencari informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau link atau grup, cermatilah alamat URL atau sumber yang dimaksud situs tersebut. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, Indonesia
terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari sumber resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari ormas, tokoh publik, atau pengamat. Karena itu hanya sekedar opini biasanya, tidak berdasarkan fakta. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Keempat, cek keaslian foto atau gambar. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Oke, itulah tadi penyampaian materi saya, presentasi tugas besar saya tentang project activity, tentang permasalahan yang sangkat, yaitu mudahnya masyarakat dalam menerima berita hoax. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.